Ya, harga tiket pada sejumlah rute penerbangan domestik tercatat turun usai musim libur Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Tarif yang lebih rendah tersebut sejalan dengan turunnya harga bahan bakar aftur saat ini. Usai musim libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022-2023, harga tiket perjalanan pesawat terbang terpantau turun. Penurunan tersebut terjadi di sejumlah rute yang selama ini menjadi favorit banyak penumpang seperti Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Surabaya maupun Jakarta-Denpasar. Pemberitahuan penurunan tiket pesawat juga dinyatakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam laman media sosial resminya. Kemenparekraf pun berharap penurunan tarif tiket ini akan mendorong masyarakat untuk berwisata. Penurunan harga tiket pesawat ini juga tidak lepas dari penurunan harga aftur, di mana berdasarkan daftar harga aftur pada One Solution Pertamina, harga aftur periode 1 hingga 14 Januari 2023 di Bandara Soekarno-Hatta turun tipis menjadi Rp15.136 per liter dari harga sebelumnya Rp15.170 per liter untuk pengisian rute domestik. Tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, harga aftur juga turun di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, di mana harga pada saat ini sebesar Rp17.138 per liter dari periode sebelumnya Rp17.585 per liter. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, harga tiket pesawat turun di awal tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ziva Narendra. Beliau adalah Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Ziva. Selamat pagi Mas Prasetyo, salam sehat. Ya, salam sehat juga Pak Ziva, terima kasih atas waktunya. Ini kalau kita lihat dengan pergerakan harga, kemudian tiket pesawat dan PPKM yang sudah dicabut ya, kita lihat ini rute-rute pesawat juga sudah mulai banyak aktif kembali. Dan kita lihat juga trennya cenderung turun nih untuk harga tiket pesawat di tahun 2023 ini. Sebenarnya triggernya apa ini Pak Ziva? Apakah musim libur Nataru yang sudah berlalu kemudian normal lagi atau Anda lihat ada faktor lain? Silakan. Ya, sudah benar juga yang Anda sampaikan bahwa dengan setelah selesainya musim liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, menjadi faktor kontributor dalam penurunan tiket ini. Bagaimana kita tahu, harga tiket itu kan disesuaikan sesuai dengan ada namanya supply dan demand, permintaan dan kebutuhan dari konsumen. Oke. Biasanya siklusnya itu setelah musim liburan, terutama di liburan akhir tahun dan di Indonesia ini juga terkenal di liburan musim Lebaran ya, Lebaran dan Idul Fitri. Ini adalah yang disebut dengan peak season di Indonesia khususnya. Kalau di negara lain mungkin seperti di Amerika dan Eropa mungkin ada lebih banyak yang namanya peak season ya. Tapi di Indonesia pada utamanya musim-musim liburan inilah yang berkontribusi pada peningkatan harga tiket. Namun juga kembali ke apa yang kita alami di tahun 2022 khusus di pertengahan, kita mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan, lebih dari 20%, bahkan ada yang sampai dengan 65% di beberapa sektor. Nah, ini juga tidak terlepas dari faktor pada saat itu, pada puncaknya perang di Eropa Timur, yang berdampak pada peningkatan harga aftur, dan juga meningkatnya harga-harga kebutuhan. Nah, penurunan harga tiket yang kita alami di atas ini diharapkan bisa merangsang permintaan atau keinginan para pelaku perjalanan wisata. Walaupun saat ini pun juga hanya gairahnya juga agak menurun karena daya beli yang juga menurun. Baik, tapi kalau kita lihat dengan penurunan harga tiket pesawat ini lebih kepada untuk yang penerbangan domestik atau juga internasional ya Pak? Kalau saya lihat lebih cenderung ke domestik, karena internasional kalau dipantau dari tahun ke tahun dalam 2 tahun terakhir setelah kita masuk masa pandemi ini ya, regulasi harga dan perubahan harga itu cukup terkontrol di luar negeri karena begitu tingginya volume dan begitu tingginya persaingan. Jadi pergeseran harga itu tidak terlalu signifikan kecuali pada peak season yang saya sampaikan tadi. Namun di Indonesia karena volumenya juga tidak setinggi seperti di beberapa contoh negara yang saya sampaikan tadi, dan juga fluktuasinya juga masih lebih tinggi, makanya ditetapkan ada tarif batas atas, batas bawah oleh kementerian. Jadi ini lebih berdampak pada pasaran penerbangan domestik di utamanya Mas. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai momentum yang bisa berdampak terhadap pergerakan harga tiket penerbangan begitu ya, Anda melihat bagaimana dengan potensi libur Imlek nanti begitu, tahun baru China ini juga kan
akan ada libur 3 hari begitu ke depan. Anda melihat potensinya ada peluang naik lagi atau masih bisa stabil? Saya kira sih Pak, tidak dari industri ya dan juga dari regulator dan juga operator tidak akan terlalu mengambil momentum libur Imlek untuk meningkatkan harga karena itu akan kontraproduktif menurut saya. Oke. Dan kita walaupun kita mengantisipasi kan ada cuti bersama libur 3 hari, saya kira ini tenggat waktunya agak terlalu mepet untuk para wisatawan untuk melakukan perencanaan perjalanan, apalagi kan kita juga baru masuk minggu-minggu awal bulan produktif ya, kita kantor baru mulai aktif kembali, sekolah juga baru aktif kembali, jadi saya kira permintaannya pun juga tidak meningkat terlalu signifikan gitu Mas. Oh, jadi dalam artian tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap permintaan tiket pesawat yang Anda katakan tadi supply and demand begitu yang membentuk pergerakan harganya? Kalau secara signifikan tidak, peningkatan pasti ada, karena pasti kita semua tetap ingin berlibur ya setelah 2 tahun mengalami pandemi, pasti akan ada saja pasar yang ingin mengambil momentum liburan 3 hari ini. Tapi saya kira kalau kita itu sampai memuncak signifikan, saya kira tidak. Nah, Aviatory sendiri melihat dari potensi pergerakan pesawatnya begitu ya, rute-rute mana sih yang mungkin masih stabil harganya atau cenderung turun? Ataukah yang rute-rute gemuk itu masih bisa stabil atau bahkan ada peluang naik atau bagaimana? Justru dengan berkurangnya volume penerbangan ya, kita lihat dalam kapasitas gini, kita melihat memang ada beberapa maskapai baru yang kita ketahui sebagaimana kita ketahui ada Super Airjet, kemudian sekarang kita Air juga kembali melayani masih berjadwal. Ini turut memberikan opsi bagi para pelanggan untuk melaksanakan perjalanan ke rute tertentu. Tapi tentunya rute favorit ya seperti Bali, kemudian Yogyakarta, Medan, Balikpapan dan lain sebagainya itu cenderung ya karena volume tinggi saya sampaikan tadi, ini pergeseran harganya cukup signifikan dibandingkan rute-rute yang justru di bandara kelas 2 dan seterusnya seperti misalnya katakan Medan itu cukup rute favorit. Dan karena demand-nya cukup tinggi dan juga banyak penerbangan ke sana, maka persaingan harganya itu cukup ketat sekali antara satu maskapai dengan maskapai lainnya. Tapi juga karena permintaannya tinggi, maka ada istilahnya saya menyebutnya godaan ya, ada godaan dari airline untuk meningkatkan harga karena profitnya juga perlu ditingkatkan begitu. Tapi untuk lainnya kayaknya tidak terlalu tinggi. Oke, dari sisi tingkat persaingan antar maskapai penerbangannya sendiri, bagaimana Anda melihatnya Pak Zif? Apalagi dengan ada peluang ataupun potensi dari penurunan harga tiket pesawat di awal tahun ini? Kami melihat kalau dari persaingan antara maskapai sendiri cenderung melandai dalam satu kuartal terakhir ya. Kita melihat sebagaimana kita semua ketahui, Garuda Indonesia ada perampingan dari armadanya, khususnya armada yang melayani rute domestik, maupun beberapa pesawat yang melayani rute internasional atau regional. Kemudian dari Lion Air juga volume armadanya juga ada perampingan, walaupun ada rencana penambahan armada dalam beberapa tahun ke depan. Nah, jadi kalau saya melihat kita masih dalam fase untuk menstabilkan pasca pandemi, di mana untuk kembali ke normalnya dulu nih, bagaimana normalnya itu apa sih parameternya? Ya, kita melihat dari profitability setiap sektor, kemudian kita lihat dari jumlah schedule yang dibatalkan berapa persen, kemudian shift yang terjual per flight atau per sektor. Ini setiap maskapai saat ini masih mencoba untuk memenuhi paling tidak load factor-nya itu minimum terisi untuk setiap sektor di atas 60%. Oke, itu dari pesawat. Lantas bagaimana dengan pergerakan harga bahan bakarnya, aftur begitu? Apakah juga terdampak dengan pelemahan harga minyak mentah dunia? Berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan rute dengan penumpang terbanyak di libur Nataru tahun 2022 dan 2023. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat yang terbesar adalah rute untuk Jakarta-Denpasar ini. Mencapai sekitar 144.950 penumpang. Kemudian Denpasar-Surabaya di posisi kedua 33.400-an, Jakarta-Surabaya 17.200-an, kemudian Jakarta-Yogyakarta 15.442 penumpang dan Batam-Medan 14 ribuan penumpang. Itu dia data dari rute penumpang terbanyak ya saat libur Nataru. Kemudian penumpang pesawat domestik ini seperti apa?
Januari sampai dengan November 2022 kita lihat pergerakannya seperti yang bisa Anda saksikan. Sempat mencapai posisi tertinggi untuk penumpang pesawat domestik itu di bulan Mei 2022. 5,28 juta orang ya kita lihat. Kemudian ini juga fluktuatif pergerakan sampai dengan bulan November 2022. Dan berikutnya untuk konsumsi bahan bakar aftur untuk sektor transportasi di tanah air. Dari tahun 2011 kita lihat fluktuasinya ataupun pergerakannya. Tertinggi di tahun 2018 pemirsa mencapai 5,7 juta kiloliter, 2019 turun menjadi 5 juta kiloliter, kemudian tahun 2020-2021 di masa pandemi ini turunnya cukup drastis ya, menjadi 2,8 dan 2 juta kiloliter di tahun 2021. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ziva Narendra. Beliau adalah Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Baik, Pak Ziva, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Kalau kita bicara mengenai tadi beberapa poin ataupun faktor yang menyebabkan pergerakan dari harga tiket pesawat, begitu ya, supply and demand. Lantas bagaimana dengan faktor bahan bakarnya ataupun aftur ini, Pak Ziva? Seperti yang di infografik ditunjukkan ya, kita melihat kalau mungkin Anda ingat tahun 2019 pun kita pernah mengalami krisis energi pada saat itu ya. Saya sih nggak bisa bilang energi, tapi peningkatan harga aftur yang cukup signifikan menyerupai dengan apa yang kita alami di kuartal 3 dan 4 2022 kemarin. Nah, kita melihat tadi di grafik itu bahwa 2019 dari 2018 ke 2019 ada penurunan sedikit, tapi 2019 ke 2020 bahkan sebelum pandemi, kalau kita lanjut lagi di bulan Januari itu menurun signifikan karena harga aftur meningkat sangat tinggi sekali, khususnya di bulan November dan Desember tahun 2019. Nah, kita melihat konsumsi aftur di tahun 2022 itu menunjukkan penurunan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penerbangannya pun berkurang. Jumlah penerbangan berkurang itu bisa diatribusikan dengan berkurangnya jumlah schedule yang dilayani, berkurangnya rute yang dilayani, berkurangnya jumlah pesawat, bisa juga dengan menurunnya demand yang tadi Mas Prasetyo sampaikan. Karena kita bisa infografik yang jumlah rute favorit tadi, kalau rute favorit kita tahu tiap tahun pasti pernah ke Bali. Itu dia, memang ada beberapa. 2019. Ya. Baik, Pak Ziva, sepertinya mengalami gangguan begitu Pak terkait dengan saluran komunikasi Zoom, suaranya tidak terdengar. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa rute dengan penumpang terbanyak memang masih Jakarta Denpasar ya Pak, bahkan sampai dengan 144.950 orang begitu. Apakah ini juga yang akan mendominasi Pak rutenya di sepanjang tahun 2023? Pastinya karena Bali tetap tujuan wisata nomor 1, tapi kalau kita tadi saya tadi terputus, kita kalau dibandingkan dengan Desember 2019 sebelum pandemi itu angkanya hampir mencapai 200.000 itu sebelum pandemi. Jadi kita juga melihat di sini ada triggernya antara lain yang 4 faktor yang disampaikan tadi, walaupun permintaan pasarnya sudah cukup tinggi, namun karena harga yang meningkat, jadi daya beli pasar itu pun juga terbatasi jadinya gitu Mas Prasetyo. Nah saya melihat kalau 2023 ini diharapkan dengan semoga krisis di Eropa Timur itu mereda sehingga harga minyak bahan bakar mentah itu juga ikut menurun dan kemudian permintaan pasar meningkat, maskapai juga sudah lebih stabil sehingga harga tersebut bisa lebih dijangkau begitu. Oke, untuk proyeksi penerbangan sendiri, untuk industrinya begitu Anda melihat bagaimana tantangannya di tahun 2023? Kalau bicara mengenai pandemi, kita sudah mulai mereda, bahkan PPKM sudah dicabut begitu. Seharusnya ini normalisasi juga terjadi di industri penerbangan ya, baik dari rute yang dilayani, kemudian jumlah penumpang begitu Pak Ziva. Saya melihat ini memang kita dalam masa bersih-bersih ya pasca kemarin pandemi, tidak hanya di Indonesia tapi juga kita lihat di negara seperti Amerika Serikat bahkan. Kalau negara tetangga seperti Singapura sama mungkin Jepang ya, saya lihat terlalu banyak penyesuaian yang harus dilakukan kecuali meningkatkan kembali gairah demand tadi itu. Tapi kalau saya lihat di
Indonesia, kemudian di Eropa dan Amerika, ini tantangan kedepannya justru adalah untuk selain meningkatkan kembali gairah orang untuk bepergian, tapi juga ada satu krisis yang saat ini kita alami, yaitu krisis SDM penerbangan. Krisis Oke. SDM itu ini tentunya diatribusikan karena pada saat pandemi, pada saat kondisi sedang kritis, tentunya maskapai terpaksa harus melakukan berbagai perampingan, baik itu pengurangan pegawai di ground maupun kru penerbangan sendiri itu sendiri. Nah, ketika nanti permintaan volumenya sudah meningkat dan kebutuhan penerbangan itu juga bertambah, kita akan mengalami krisis kekurangan skill kru nih, dalam hal ini adalah SDM yang khususnya yang berkaitan dengan penerbangan itu sendiri seperti pilot, Oke. kemudian pramugari-pramugara dan lain sebagainya. Dan ini juga yang saya lihat dialami oleh Amerika Serikat saat ini dan beberapa negara di Eropa. Jadi kita mesti antisipasi tantangan kedepannya adalah satu, krisis SDM, dan kedua adalah untuk mengembangkan kembali jumlah armada keseluruhan gitu, Mas. Baik, itu dia. Berarti armada dari maskapai penerbangan kita juga yang harus ditambah, kemudian SDM-nya juga harus ditambah lagi. Tapi kalau kita bicara mengenai kemampuan SDM sebelum pandemi lah, mereka kan dirumahkan. Kemudian apakah bisa direkrut kembali begitu untuk bisa aktif lagi menjadi karyawan di perusahaan maskapai penerbangan, atau mungkin ada suatu ya klasifikasi baru begitu? Bagaimana mungkin sertifikasinya harus diperbarui atau bagaimana begitu, Pak Ziva? Ini yang dialami oleh Amerika saat ini. Saya kembali mengacu ke Amerika ya, karena saya melihat itu yang paling utama untuk dunia. Ada kiat-kiat untuk menurunkan standar kualifikasi seperti yang tadi Mas Prasetyo sampaikan. Oke. Gitu ya. Kualifikasi agar maskapai atau airline bisa merekrut kembali atau merekrut pilot-pilot baru. Namun ini mendapat tantangan yang cukup keras sekali, khususnya dari Serikat Pekerja Penerbangan, karena itu dapat berkompromi pada aspek keselamatan dan keamanan penerbangan kalau menurunkan kualifikasi. Di Indonesia saya melihat kita belum sampai ke fase itu. Oke. Namun dari 2 tahun kita mengalami pandemi kemarin ini, memang banyak sekali teman-teman atau rekan-rekan karyawan penerbangan yang dipensiunkan atau dipensiunkan dini, atau di PHK, atau bahkan ada juga yang dirumahkan. Nah, ini ada beberapa opsi yang saya lihat yang diberikan oleh maskapai, antara lain yang benar-benar dirumahkan tanpa pesangon apapun, tapi statusnya masih perempuan. Kemudian yang kedua ada juga yang dipensiunkan, dan ketiga ada yang di PHK permanen. Nah, untuk yang dirumahkan dengan pesangon yang minim sekali ini, tentunya statusnya masih bisa dikerjakan kembali karena mereka masih aktif karyawan. Namun untuk yang sudah mengambil pensiun dini, apalagi yang di PHK, ini juga harus ada diantisipasi, mungkin untuk merekrut kembali tidak semudah itu. Dan untuk kita kembali SDM yang muda, tentunya juga perlu ada investasi lebih banyak dalam hal pelatihan lebih banyak lagi. Jadi ini yang mesti diantisipasi ke depan. Baik, terakhir Pak Ziva, Anda melihat bagaimana potensi dari industri penerbangan kita begitu dengan adanya penurunan harga tiket pesawat ini, apakah bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan volume penerbangan dan juga volume dari kapasitas penumpangnya sendiri? Saya rasa bisa, dan ini sangat penting sekali momentum digunakan, bukan hanya karena penurunan harga aftur dan harga keseluruhan, tapi juga ini saya juga sudah sampaikan berkali-kali sejak awal pandemi, ini saatnya untuk kita benar-benar mendiversifikasikan skema dari infrastruktur pariwisata kita. Tidak hanya bertonggak pada maskapai komersial berjadwal, tapi ini juga saat-saatnya untuk penerbangan-penerbangan perintis atau penerbangan kecil, komersial tak berjadwal seperti charter, untuk mengempakkan sayapnya dan masuk ke segmen-segmen pasar untuk penerbangan pariwisata atau non pariwisata, khususnya ke rute-rute kecil yang tidak bisa dilayani oleh airline atau terlalu kecil untuk airline bisa masuk. Jadi saya kira ini kesempatan yang bagus sekali untuk semuanya bisa berkembang. Baik, gitu, Mas. itu dia Pak Ziva, masih ada optimisme begitu di tahun 2023 ini. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada edisi hari ini. Pak Ziva, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Salam sehat, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference.
Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.